Jadi di sini saya akan menjelaskan satu permasalahan yang ada di dalam suatu kelompok. Jadi, teman itu dalam suatu kelompok memiliki beragam jenis. Ada yang sikapnya sering menyenangkan hati kita, yang membuat kita senang. Ada juga yang tidak kalah membuat kita merasa kesal atau merasa jengkel di dalam suatu kelompok. Nah, jadi salah satu teman yang sering membuat kita kesal itu adalah teman yang egois, di mana teman jenis ini akan selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain, termasuk temannya sendiri dalam suatu kelompok. Jika kita memiliki teman yang egois, kita mungkin akan sering dibuat kesal. Meski begitu, kita tidak boleh terbawa emosi. Nah, berikut ini ada 5 cara menghadapi teman yang egois dalam suatu kelompok. Apa saja? Mari kita lihat. Jadi, yang pertama, kita harus bersabar dan jangan emosi. Kita harus pahami bahwa setiap sifat manusia itu berbeda-beda, termasuk jika ada teman kita yang egois. Jadi sifat egois tersebut terbentuk dari lingkungannya. Misalnya karena sejak kecil selalu dituruti keinginannya oleh kedua orang tuanya. Nah, belum tentu orang yang egois tersebut ingin merugikan kita atau membuat kita kesal. Oleh karena itu, hendaknya kita harus bersabar dan jangan terbawa emosi. Yang kedua, tegur baik-baik. Nah, jika ada teman kita yang selalu egois, kita bisa menegurnya secara baik-baik. Kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah bertindak egois. Mereka sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang egois. Oleh karena itu, kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik-baik, sampaikan dengan baik tanpa terbawa emosi. Nah, dengan mengingatkannya, besar kemungkinan dia akan berubah. Yang ketiga, jangan penuhi semua keinginannya. Nah, teman yang egois itu biasanya memiliki banyak keinginan untuk dirinya sendiri. Namun, kita sebagai temannya itu berhak untuk menolak keinginannya. Jadi, tidak semua keinginan teman kita itu kita bisa penuhi. Ketika keinginannya tidak ada yang tidak dipenuhi, teman yang egois itu bisa berpikir dan merenungi kesalahan apa yang telah ia perbuat. Keempat, tinggalkan sejenak. Jika perilaku egois teman kita itu sudah berlebihan, kita bisa meninggalkan sejenak, beri dia waktu untuk berpikir dan menyadari kesalahan apa sih yang telah dia lakukan sehingga kita itu meninggalkan dia. Harapannya dia bisa segera sadar dan berubah, tidak menjadi egois lagi. Tahap yang kelima yaitu mengabaikan. Nah, langkah yang terakhir ini, jika teman kita selalu egois dan membuat kita kesal dalam kelompok, adalah dengan cara mengabaikannya. Nah, kita melakukan apa yang kita inginkan dan jangan hiraukan ocehan teman kita yang menginginkan hal lain. Jadi hal tersebut itu bisa membuat kita itu merasa lebih baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan